Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, siang hari itu matahari bersinar sangat terik. Hawa panas yang luar biasa dirasakan oleh hampir setiap penduduk kota Baghdad. Cuaca yang terasa sangat panas ini tentu saja membuat banyak orang enggan untuk keluar rumah. Namun tidak dengan Abu Nawas. Dia justru berkeliling kampung dengan membawa lampu minyak di siang bolong yang teramat terik. Dia kemudian selalu berhenti di setiap depan rumah warga sambil menggoyang lampunya. Setelah itu, Abu Nawas akan melongok ke dalam rumah, seperti sedang mencari sesuatu. Hal ini dilakukan hampir di setiap rumah penduduk yang dijumpainya. Perilaku Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni kota Baghdad. Orang-orang yang melihat perilaku aneh Abu Nawas kemudian mulai berpikir bahwa Abu Nawas sudah tidak waras. Bahkan banyak orang yang mengatakan kalau Abu Nawas sedang kesurupan. Raja Harun al-Rasyid pasti malu punya staf ahli gila, celetuk yang lainnya. Meski mendengar celotehan orang-orang tentang dirinya, rupanya Abu Nawas tidak peduli. Dia menganggap semua itu hanya angin lalu. Dan esok paginya, Abu Nawas kembali melakukan hal yang sama. Ia pergi berkeliling kampung dengan membawa lampu minyak di tangannya di saat matahari sedang bersinar sangat terik. Setiap kali melewati rumah warga, Abu Nawas berhenti sejenak. Lampu minyak di tangannya ia goyang-goyangkan, lalu melongok ke dalam rumah di depannya. Hingga pada akhirnya, ada salah satu warga yang merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. "Kamu sedang apa, Abu?" Abu Nawas pun menjawab, "Saya sedang mencari neraka." Jawaban Abu Nawas yang tak masuk akal itu tentu saja cepat menyebar ke seluruh warga kota. Semua warga tambah yakin bahwa Abu Nawas memang sudah gila. Namun anggapan warga tak membuat Abu Nawas berhenti melakukan aktivitasnya. Pada akhirnya, karena merasa tidak nyaman dengan tingkah laku Abu Nawas, warga kampung akhirnya melaporkan Abu Nawas ke istana dan meminta supaya dia ditahan. Para warga beralasan, apabila orang gila dibiarkan bebas berkeliaran, tentu saja akan membahayakan keselamatan warga yang lainnya. Baginda Raja Harun al-Rasyid tentu saja marah dan geram mendengar pengaduan warga. Ia juga marah bukan main akibat ulah Abu Nawas. "Cepat tangkap Abu Nawas dan seret kemari," perintah sang raja. Maka ditangkaplah Abu Nawas oleh warga kampung dan dibawanya ke istana. Beberapa menteri istana yang tidak suka dengan Abu Nawas merasa sangat gembira. Kegilaan Abu Nawas mereka manfaatkan untuk menghasut Raja Harun al-Rasyid. Mereka menginginkan supaya Abu Nawas dihukum. Setelah Abu Nawas dihadapkan kepada raja, Baginda Raja pun bertanya dengan nada emosi, "Kamu gila atau pura-pura gila? Apa alasanmu keliling kampung di siang hari dengan membawa lampu minyak, Abu Nawas?" Dengan entengnya, Abu Nawas pun menjawab,
Saya sedang mencari neraka, Paduka yang mulia. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja bertambah geram. Kamu memang sudah benar-benar tidak waras, wahai Abu, kata sang raja. Bukan saya yang gila, Paduka, tapi merekalah yang gila, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun heran. Mereka siapa yang kamu maksud? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun kembali menjawab. Mereka adalah orang-orang yang telah menganggapku gila dan menangkap serta menyeretku ke sini. Akhirnya Abu Nawas meminta orang-orang yang telah menganggapnya gila untuk berkumpul di depan istana. Mereka semua kemudian ditantang oleh Abu Nawas. Wahai kalian yang sudah menganggapku gila, apakah selama ini kalian menganggap orang yang berbeda keyakinan dengan kalian sebagai orang gila dan munafik? Tanya Abu Nawas. Mereka serempak menjawab, ya betul. Abu Nawas pun kembali bertanya, terus, apakah kalian anggap orang yang munafik sebagai orang yang sesat? Mereka semua kemudian menjawab, ya, tentu saja. Baik, jika saya gila, munafik, dan akan masuk neraka, di manakah neraka itu? Dan milik siapa neraka itu? Tanya Abu Nawas. Neraka adalah milik Allah, dan tempatnya ada di akhirat, jawab mereka semua. Kemudian Abu Nawas memalingkan wajahnya menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Wahai Paduka Raja, tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka milik Allah dan tempatnya berada di akhirat, mengapa mereka gemar menganggap orang lain yang berbeda pemikirannya akan masuk neraka? Apa mereka sudah dapat mandat menjadi wakil Allah untuk mencatat orang masuk neraka? Ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersenyum. Baginda Raja mengakui bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas adalah hal yang benar dan sering kali terjadi. Beliau kemudian menyuruh Abu Nawas untuk pulang ke rumahnya. Kondisi perekonomian yang tidak menentu ternyata pernah dirasakan oleh Abu Nawas dan keluarganya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana tersebut. Meski Abu Nawas sangat menyayangi keledai tersebut, namun akhirnya dengan sangat terpaksa, dia pun akhirnya membawanya ke pasar untuk dijual. Dalam perjalanan ke pasar hewan, Abu Nawas bertemu seseorang. Orang tersebut lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. Hai Abu Nawas, mau kau bawa kemana kambing itu? Tanya orang tersebut. Berkerutlah kening Abu Nawas, karena orang itu menyebut keledai yang dibawanya sebagai kambing. Ini keledai, bukan kambing, jawab Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. Jelas sekali itu kambing. Kalau tidak percaya, coba saja jual ke pasar, jawab orang itu.
Abu Nawas kemudian meneruskan perjalanannya. Dia tidak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang, ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Orang tersebut menanyakan, mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. "Abu Nawas, masa kambing kau jadikan tunggangan?" kata orang tersebut. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan tunggangan. Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing ataupun keledai. Dia kemudian berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, Abu Nawas bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia pun menanyakan pada Abu Nawas, hendak kemanakah kambing itu dibawa. Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang yang menyebut keledainya itu sebagai kambing. Benarkah binatang yang aku bawa ini kambing? Jelas-jelas ini keledai. Tapi kenapa banyak orang yang menyebut ini kambing? Jangan-jangan ini memang benar kambing, pikir Abu Nawas. Orang ketiga ini pun terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. Mana ada keledai seperti itu? Jelas yang kubawa itu adalah kambing, kata orang ketiga tersebut. Akhirnya di tangan orang keempat, Abu Nawas pun menjual keledai yang dimilikinya dengan harga seekor kambing, yaitu 3 dirham. Kambing ini aku hargai 3 dirham. Kalau kau tidak mau, bawalah pulang kambing itu, kata orang keempat. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga yang sangat murah, sama saja dengan harga seekor kambing. Abu Nawas baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh sekawanan orang yang telah bekerja sama. Didorong oleh rasa dongkol, Abu Nawas kemudian merencanakan sesuatu untuk membalas penipuan itu. Abu Nawas kemudian mencari kayu dari hutan, dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Abu Nawas kemudian membuat rencana untuk membalas perlakuan keempat orang yang tadi menipunya. Akhirnya setelah mencari kesana kemari, kesempatan pun tiba. Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada satu lokasi dengannya, yaitu di rumah makan. Kebetulan mereka sedang makan di warung yang sama dengan dirinya. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual makanan dan langsung pergi tanpa membayar. Hal ini tentu saja membuat para penipu tertarik. Mereka berpikir bahwa tongkat yang dimiliki Abu Nawas adalah tongkat sakti, sehingga mampu membuat pemilik warung makan tunduk. Mereka berempat kemudian mendatangi Abu Nawas dan mencoba menawar untuk membeli tongkat sakti itu. Namun Abu Nawas pura-pura tidak tertarik dengan tawaran mereka.
Ini hanya tongkat biasa saja. Mengapa kalian tertarik ingin membelinya? Tanya Abu Nawas. Bagi kami, tongkat itu luar biasa dan sangat menarik. Salah satu dari mereka. Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi. Ujar salah satu dari mereka. Berapa? Tanya Abu Nawas, pura-pura mulai tertarik. 100 dinar, kata mereka mantap. Baiklah, karena kalian tertarik ingin memiliki tongkat ini, harganya 200 dinar kalau kalian mau. Kalau tidak mau, ya sudah. Lebih baik aku bakar saja tongkat ini, kata Abu Nawas. Baiklah, kami bayar, kata mereka mantap. Keempat orang tersebut merasa senang bukan kepalang, karena berhasil mendapatkan tongkat ajaib dan sakti seperti yang mereka pikir. Mereka bahkan sudah berandai-andai akan menggunakan tongkat tersebut di seluruh warung makan yang ada di negeri ini. Sehingga selamanya mereka akan gratis jika mereka makan di warung tersebut. Para penipu itu kemudian mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual makanan. Berkali-kali mereka mencobanya, namun tetap saja pemilik warung menagih pembayaran makanan yang telah mereka makan. Ternyata keajaiban tongkat tak mempan. Ayo, bayar makanannya pakai uang, bukan pakai tongkat, kata si pemilik warung. Ternyata berdasarkan penjelasan si pemilik warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu, karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warungnya. Abu Nawas yang telah mendapat uang tersebut segera pulang ke rumahnya. Dia kemudian menyerahkan uang tersebut kepada istrinya. Hari-hari pun berlalu dengan cepatnya. Meski sering mendapat hadiah dari Baginda Raja, namun Abu Nawas tidak pernah mengambil hadiah tersebut semuanya. Abu Nawas hanya mengambil sesuai yang dibutuhkan saja. Hari itu, seperti biasa, Abu Nawas duduk di beranda depan gubuknya sambil menunggu azan maghrib. Sambil menunggu matahari tenggelam, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya agar dapurnya tetap ngebul. Sementara Abu Nawas kebingungan, tak jauh dari rumahnya ada tuan tanah yang mempunyai rumah yang sangat besar. Hampir semua penduduk di sekitar daerah tersebut yang bekerja pada tuan tanah itu hanya mendapatkan hasil yang sedikit. Bila meminjam bahan makanan pada tuan tanah itu, maka selalu dengan bunga pengembalian yang sangat tinggi. Sebagaimana layaknya tuan tanah, ia mempunyai sifat pelit, rakus, dan tamak. Suatu hari, tuan tanah mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki kepribadian yang unik. Apabila Abu Nawas meminjam sesuatu, maka dia akan mengembalikannya secara lebih, dengan alasan beranak. Misalnya, Abu Nawas meminjam seekor ayam, maka akan dikembalikan lebih, karena ayam itu telah beranak. Tuan tanah itu kemudian mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang darinya. Secara kebetulan pada sore itu, Abu Nawas ingin meminjam 4 butir telur. Langsung saja, tuan tanah bahagia, karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya. Bahkan tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman lainnya.
Namun, Abu Nawas hanya ingin meminjam itu saja. Dengan cepat kemudian tuan tanah menanyakan kapan bisa beranaknya telur itu. Abu Nawas pun menjawab, "Kalau itu tergantung keadaan tuan." 5 hari setelah itu, Abu Nawas kembali ke tuan tanah. Dia mengembalikan pinjaman 4 butir telur dengan 6 butir telur. "Ini tuan, telurnya saya kembalikan," kata Abu Nawas. Tuan tanah merasa senang bukan kepala. Ia lalu menawari Abu Nawas untuk meminjam lagi. "Wah, hebat kau Abu Nawas. Apakah kau mau meminjam sesuatu yang lainnya?" kata tuan tanah. Abu Nawas pun memang sudah berniat untuk meminjam kembali. Namun kali ini, ia meminjam 3 buah piring tembikar. Tuan tanah segera saja memberikannya dengan senang hati, dengan harapan akan dikembalikan jauh lebih banyak. Seperti biasa, 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan piring tersebut menjadi lebih banyak. Walaupun tidak seperti harapannya, tapi tuan tanah cukup senang. Saking senangnya, Abu Nawas pun dipinjami uang 1.000 dinar. Jumlah yang biasa digunakan untuk gaji puluhan pekerjanya dalam 1 bulan. "Abu Nawas, ini ada uang 1.000 dinar. Silahkan kau pinjam untuk memenuhi kebutuhanmu," kata tuan tanah. "Baiklah tuan, terima kasih," jawab Abu Nawas. Tuan tanah tentu saja sudah membayangkan seberapa banyaknya anakan dari uang yang ia pinjamkan kepada Abu Nawas. Ia rupanya sudah tak sabar menunggu waktu tersebut tiba. Tapi 5 hari ditunggu, ternyata Abu Nawas tak datang-datang. Hingga hampir sebulan, Abu Nawas pun tak kunjung datang. Saat itulah tuan tanah merencanakan mendatangi rumah Abu Nawas bersama para centengnya. Tiba-tiba saja Abu Nawas datang. Pada awalnya tuan tanah merasa gembira. Tapi setelah Abu Nawas menjelaskan persoalannya, tuan tanah pun marah bukan main. "Sayang sekali tuan, uang yang tuan pinjamkan bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, tuan tanah marah hingga hampir menghajar Abu Nawas. Untung saja hal itu tak jadi dilakukan. Tuan tanah kemudian mengadukan permasalahan itu ke pengadilan dan berharap Abu Nawas akan dihukum rajam. "Tuan Hakim, saya meminta keadilan. Abu Nawas telah menipu saya. Dia tidak mengembalikan uang yang saya pinjamkan," kata tuan tanah. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si tuan tanah. Abu Nawas memberikan alasan jika sesuatu bisa beranak, pasti juga bisa mati. "Begini Tuan Hakim, sesuatu yang beranak itu pasti bisa mati kapanpun," kata Abu Nawas. Alasan itu ternyata dianggap masuk akal oleh hakim. Hingga Abu Nawas pun dianggap tak bersalah. Dia dianggap tidak menipu, tapi penuh akal. Sedangkan tuan tanah memberikan pinjaman berdasarkan kerelaannya sendiri, bukan atas paksaan ataupun tipuan.
Seketika itu juga, tuan tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa jam dan sulit dibangunkan. Ia telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda, sejak saat itu pula Baginda ingin sekali menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi ia akan mendapat hukuman. Baginda tahu Abu Nawas amat takut kepada beruang. Suatu hari, Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun al-Rasyid berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda pun memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat, Abu Nawas mendekati Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," kata Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar," Baginda menjelaskan. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun dengan deras. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kudanya untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya pun basah kuyup. Ketika makan siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawal terperangah melihat baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat. Pada hari kedua, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda-kuda yang lebih lambat. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun dengan derasnya. Malah hujan kali ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan pengawalnya pun langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda Raja pun menjadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikan. "Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan, wahai Abu Nawas?"
tanya Baginda. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lamban ini, kata Baginda. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, Baginda. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu menundukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, kata Abu Nawas menjelaskan. Diam-diam Baginda Raja pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.